menanggapi. Gimana tuh Pak? Ya betul, memang. Tapi kan kewaspadaan itu tetap harus ada ya, kewaspadaan. Apakah kita betul-betul menabrak? Tentunya kalau orang menabrak atau ditabrak itu pasti terasa kan. Iya. Ya kadang-kadang orang hanya panik. Bukan hanya itu, kadang-kadang dikatakan itu ban bocor, ban kempes, itu aja berhenti. Padahal nggak kempes. Indi dan juga pemirsa, sebagian masyarakat ada yang mengklaim seperti ini gitu. Dan ini dibenarkan atau tidak? Saya butuh jawaban pasti dari polisian pagi ini. Bila mana Anda tidak mengenal seseorang yang mungkin mulai mengintimidasi Anda di jalan raya, tabrak saja orang tersebut. Nah ini stigma seperti ini kan muncul di masyarakat begitu ya. Dibenarkankah ini? Ya kalimat tabrak itu yang jelas tidak boleh ada instruksi untuk itu kan. Ya. Tapi kalau memang fakta kenyataan pada saat di lapangan, kemudian peristiwanya seperti itu, ada juga hukum yang mengcover itu gitu. Ya kan nanti kita bisa lihat bagaimana konstruksi hukumnya tentang Karena kalau memberikan celah sedikit saja kepada pelaku ya tentu akan berakibat seperti ini, seperti itu gitu kan ibaratnya. Jadi masyarakat banyak yang muncul di stigma di masyarakat demikian gitu. Artinya kepolisian pun juga tidak membenarkan hal itu tentunya ya. Pak, yang harus diwaspadai lagi kondisi jalan yang biasanya digunakan untuk pelaku kejahatan yang ramai sekali atau yang sepi sekali itu seperti apa? Kalau kita lihat yang ini cukup ramai. Lenteng Agung itu termasuk yang rawan? Dikatakan rawan tidak, tapi ramai. Oke. Ya. Baik, saya terakhir mungkin ke ZM lagi. ZM, kalau kita boleh melihat, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres ya, ini kan mempepet di tengah jalan seperti itu. Ini direncanakan juga aksi-aksi seperti ini. Ya, berdasarkan apa sih gitu sampai punya pikiran memberhentikan dulu, lalu ada celah sedikit langsung melakukan aksi yang seperti diketahui oleh publik, masuk dengan cara paksa itu. Itu belajar dari mana? Tahu dari mana? Lihat internet Pak. Internet? Iya. Anda sering browsing di internet begitu? Kadang-kadang Pak. Apa yang Anda lihat di internet? Cuma sepintas-pintas doang Pak. Apa yang dilihat di internet? Idenya. Iya Pak. Itu YouTube? Iya Pak. Baik. Baik. Dan itu membuat Anda terinspirasi untuk melakukan hal tersebut? Iya Pak. Pak Kapolres, sepertinya kejahatan juga sudah mulai mengikuti tren dan zaman ya, bahkan teknologi begitu. Ada catatan terkait hal ini? Ya memang beriring ya perkembangan kejahatan, motifnya. Begitu terbukanya modusnya. YouTube tersebut begitu maksudnya? Ya karena memang semua juga bisa dilihat di sana kan. Baik Pak, ini terakhir mungkin dari 5 ini ada yang sudah pernah berurusan dengan pihak kepolisian? Ada satu catatan yang memang sudah pernah berurusan kurang dengan, lebih memang seperti ini untuk kasus penculikan atau beda lagi? Bukan, pencurian. Oke. Berapa tentunya, tahun Pak? Mungkin? Ancaman mungkin ini? Ancamannya ini pasalnya 328 KUHP, ancamannya 12 tahun. Oke. 12 tahun. Tentunya juga mereka yang sudah pernah berurusan dengan hukum juga akan menjadi lebih berat begitu. Ya ada kriteria lain tentang itu. Baik. Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Pak Wahyu Ringga, terima kasih dan juga jajaran serta hadirnya tersangka di sini memberikan statement gitu ya kepada publik. Baik, kita jeda dulu sebentar ya. Kami akan kembali saat lagi dengan topik lain. TV memang beda. Ya, menyambung informasi yang terputus tadi ya, langsung ke Budi Zulkifli kembali di Makassar, Sulawesi Selatan. Budi, ada penjelasan terkait dengan ini model proyek nasional atau proyek lokal provinsi Sulawesi Selatan, Budi? Iya, proyek yang disebut-sebut menjadi kasus yang membuat Ibu Dewi Yassin Limpo ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK ini disebut ada beberapa proyek besar yang saat ini memang sudah di launching gitu oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebetulnya apa yang menjadi kasus apa atau proyek apa yang melibatkan Dewi Yassin Limpo juga sampai saat ini media-media di sini juga belum mendapatkan konfirmasi yang jelas karena belum ada keterangan resmi dari pihak KPK. Namun dari pantauan kami sejak tadi malam media-media online terutamanya sudah menyebut beberapa proyek yang tentu saja ini merupakan proyek yang juga mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat dan sebagiannya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 3 proyek yang disebut-sebut
melibatkan Ibu Dewi Yassin Limpo sehingga membuat KPK melakukan operasi tangkap tangan ini. Diantaranya adalah Middle Ring Road, kemudian lingkar luar atau bypass Minasata, dan jalan layang yang menghubungkan Kabupaten Maros dan Bone, Sulawesi Selatan. Ini adalah 3 proyek yang sebelumnya sudah dilaunching oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentu saja proyek-proyek besar yang berlangsung di sini juga kucuran dananya juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan sebagiannya lagi ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekali lagi proyek-proyek ini masih belum bisa dikonfirmasi oleh awak media di sini apakah ini merupakan proyek yang kemudian menjerat Dewi Yassin Limpo, karena sampai sejauh ini juga awak media di Sulawesi Selatan maupun masyarakat juga masih menantikan keterangan resmi dari pihak KPK. Mungkin seperti itu. Baik Budi, terima kasih sudah mengabarkan untuk Apa Kabar Indonesia. Saya bicara soal konfirmasi ingin ke Danang Kusuma yang berada di gedung KPK ya. Satu hal yang ditunggu dari KPK adalah mungkin konferensi pers atau keterangan resmi begitu paling tidak mengenai apa yang sedang terjadi. Danang, sudah ada tanda-tanda menuju ke arah sana? Iya Indi, hingga pagi hari ini terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan keterangan resmi terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa malam tadi malam, hingga saat ini masih belum juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan informasi yang beredar di kalangan awak media hingga saat ini bahwa ada sekitar 6 hingga 7 orang yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa malam tadi. 6 hingga 7 orang tersebut hingga saat ini masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif, karena memang berdasarkan hukum yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa KPK memiliki waktu kurang lebih sekitar 1 kali 24 jam hingga akhirnya menentukan status dari para pelaku yang tertangkap tangan oleh KPK pada Selasa malam tadi. Selain itu, informasi yang beredar di kalangan awak media di sini bahwa salah seorang yang tertangkap oleh tim dari KPK merupakan anggota DPR RI dari Komisi 7 yang juga merupakan anggota fraksi Partai Hanura dengan inisial DYL. DYL ini ditangkap di sebuah lokasi di wilayah Jakarta yang diduga hendak melakukan transaksi suap dengan pihak swasta terkait dengan mega proyek yang berada di daerah pemilihannya, yakni di wilayah Sulawesi Selatan. Hingga saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sekali lagi masih belum memberikan keterangan resmi terkait dengan kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa malam tadi. Informasi terbaru bahwa tadi malam sekitar pukul 12:30 malam tadi ada 5 orang yang mengaku sebagai kerabat dan juga kolega dari salah satu orang yang tertangkap, yakni berinisial DL, yang mendatangi gedung KPK. 5 orang tersebut ingin memastikan terkait dengan apakah benar bahwa salah seorang yang tertangkap ini merupakan kerabatnya berinisial DL. Namun sekali lagi pihak dari kerabat atau kolega ini belum bisa memastikan, karena pihak KPK belum bisa menemui 5 orang ini, dan juga mereka atau kelima orang ini tidak dapat menemui kerabatnya tersebut, dan mereka disarankan untuk menunggu keterangan resmi yang disampaikan oleh KPK yang rencananya memang akan dilakukan pada hari ini. Indi. Baik Danang, biasanya KPK itu seringkali melakukan konferensi pers langsung begitu ya, setelah ada penangkapan begitu ya, seringkali seperti itu, tapi entah mengapa untuk yang kali ini agak berbeda, bahkan tidak ada satupun yang bisa dikonfirmasi begitu ya. Iya, ya mungkin pertanyaan sedikit saja mungkin ke Danang. Intinya 6 orang yang diduga ya, 1 diantaranya anggota DPR itu masih ada di dalam, Danang, masih menjalani pemeriksaan, artinya belum keluar atau bergerak dari gedung KPK, keluar begitu ya. Iya, betul sekali Rivi, bahwa 6 orang yang diperiksa atau para pelaku yang tertangkap tangan oleh KPK ini hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Kurang lebih sekitar 11 jam dari mereka tiba di gedung KPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena memang KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk bisa nantinya menetapkan status bagi para pelaku dalam operasi tangkap tangan tersebut. Kami pun awak media masih menunggu terkait dengan keterangan resmi yang akan disampaikan KPK yang rencananya akan dilaksanakan pada hari ini, Vivi. Baik,
Danang Kusuma ya, langsung dari gedung KPK Jakarta, dan sebelumnya juga ada Budi Zulkifli dari Makassar, Sulawesi Selatan. Gamblang ya informasi yang beredar di media cetak maupun juga dari gedung KPK bahwa kondisinya seperti itu. Ada upaya untuk yang ditudingkan yang berbau-bau dengan dana atau anggaran daerah dan juga pusat seperti itu. Tinggal ditunggu saja keterangan resmi dari KPK-nya hari ini mungkin ya. Hari ini. Baik. Ada hal lain yang masih menjadi perhatian masyarakat. Kemarin 365 hari Jokowi JK ya. Dan survei terus berlanjut. Ya. Ada lagi yang mengeluarkan survei ya, Via? Ya itu ibaratnya kado lah di 1 tahunnya pemerintahan. Kado. Kan, kado. Okay. Kalau kadonya enak sih lumayan. Ini kadonya enak kan? Kita lihat nanti yuk. Namanya kado tuh biasanya bikin senang kok. Bagus. Iya kan, bagus, dan itu membuat senang biasanya. Tapi ya, apakah ini akan senang gitu? Kabarnya sih ada istilah, ada kalimatnya gini, kurang puas, tidak puas. Kabarnya kurang puas sama tidak puas beda-beda tipis ya. Itu kita tanyakan sampai melakukan survei ya. Ada narasumber yang sudah hadir sini, Mas Hanta Yuda dan juga Bang Andres Parera, yang akan kita diskusikan soal ini. Sesaat lagi. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar konferensi pers hasil pengawasan persiapan Pilkada Serentak 2015 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terdapat 4 pelanggaran utama persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015, yaitu anggaran, prosedur administrasi, penggunaan kekuasaan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad, mengatakan peraturan yang ada bisa menjadi celah pelanggaran. Sekarang ini kualitas dan modus pelanggaran itu lebih kreatif nih para peserta pemilu nih. Misalnya dari segi praktek politik uang. Karena KPU membenarkan adanya pemberian souvenir sampai pembatasan 25.000, saya melihat itu ada celah digunakan oleh pasangan calon dan timnya untuk mungkin menggoda integritas para pemilih, ya. Nah, saya berharap ini tidak menjadi celah masuk untuk melakukan praktek-praktek politik uang. Farouk Muhammad, Wakil Ketua DPD RI, mengatakan ditemukan sejumlah pelanggaran dalam persiapan Pilkada Serentak 2015. Nah, misalnya soal anggaran tadi kan, nah, ternyata begitu sudah oke, semua sudah tanda tangan NPHD pun masih saja ada trik-trik politik yang menggunakan anggaran untuk mencoba mengurangi peluang lawan politik. Itu terjadi begitu. DPD RI akan terus menindaklanjuti pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Tim Liputan, Kabar Senator. Kita terlahir untuk bergerak, bukan untuk diam, tapi untuk bergerak melakukan apa yang kita suka. Untuk berdansa diiringi lagu favorit, untuk bermain dengan orang-orang tersayang,